Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini channel saya Ahmad Jali ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, share juga. Di sini kita akan coba kemukakan tentang prakerja yang akhir-akhir ini banyak sekali kendala, terutama bagi yang sudah proses, sudah masuk, sudah mengikuti pelatihan untuk insentif ternyata tertunda terutama di tanggal 12, 13, 15, 19 September bulan ini. Ya tergantung karena mungkin ada kendala di terlalu membludaknya yang daftar anggota prakerja yang begitu banyak, akhirnya terjadi ya miskomunikasi atau mungkin dikatakan kurang tanggapnya dari pihak prakerja, atau memang terlalu bejibunnya ya yang daftar hingga terjadi sesuatu. Tapi jangan salahkan, prakerja sudah begitu baik pada masyarakatnya karena dia telah membantu mereka yang belum bekerja, seperti halnya saya sendiri. Saya memang tidak kerja karena bukan dari awal saya sebagai pengangguran, tapi pernah bekerja dan kena pandemi seperti ini akhirnya saya nganggur. Dan salah satu yang saya antisipasi untuk mengatasi pengangguran ini, saya masuk di pelatihan prakerja. Alhamdulillah pencairan sudah sampai saat ini 4 bulan berturut-turut 600.000 dari gelombang 4. Alhamdulillah sudah selesai. Sementara rekan kami yang masih berjuang di prakerja, dia susah mendapatkan insentif karena kan di ruang prakerja sudah disediakan bahwa insentif itu 4 kali selama 4 bulan. Dan di yang poin pertama, dan mulai dari tanggal 12, 13, 14, 15 banyak sekali yang tertulis sedang proses, tapi sampai saat ini, sampai di tanggal 22 ini masih belum juga ada pencairan. Itu dalam artian bukan tidak cair, tapi suatu saat pasti dipastikan itu akan cair dengan sendirinya. Yang jangan kita beranggapan bahwa negara tidak bertanggung jawab atas itu. Mereka atau beliau yang berada di prakerja sedang memperbaiki tentang kenapa gejala seperti ini. Salah satunya yang saya mungkin dari kebodohan saya yang bodoh berpendapat bahwa saking berjubolnya di gelombang 8 ini, jadi mengakibatkan tersendatnya mungkin insentif yang dikeluarkan untuk program prakerja tersebut. Jadi bagi siapa saja yang masih tertunda, masih dalam proses, tunggu aja, kuncinya kok enteng. Cuma kita bisa sabar dan selalu sabar menunggu, karena mereka bertanggung jawab tentang ini. Insya Allah saya yakin sekali, karena program prakerja ini sudah disediakan dari Bapak kita Presiden RI yang keberapa ini, saya lupa lagi. Pak Jokowi ini, dia telah memprogramkan prakerja untuk masyarakatnya, Sabang sampai Merauke. Jadi satu Indonesia ini dia cadangkan untuk mengikuti prakerja, dan bukan hanya mereka yang pengangguran, tapi juga bagi mereka yang ingin meningkatkan taraf hidup atau solusi berusaha yang lain selain yang sudah mereka bina saat ini. Terus bagi mereka yang terlanjur hancur, usaha hancur, untuk membangkitkan kembali dengan program prakerja ini, kita akan mengikuti pelatihan seperti kursus-kursus yang diadakan di Pijar Mahir, di sekolahku, di guruku, di Bukalapak, di ada sebagainya. Jadi banyak sekali terobosan
terobosan-terobosan baru untuk kita bisa hidup di masa mendatang dengan pelatihan ini sebagai bekal untuk kita ke depan. Adapun kendala seperti ini ya wajar-wajar saja. Wajar karena dia tidak bukan konsep, itu bukan konsep jadi di tengah perjalanan jadi tersendat. Bukan konsep pemerintah, tapi dalam perjalanan seperti ini wajar-wajar saja. Misalnya mereka cuma memfasilitasi dengan aplikasi, terus dimonitor, dan sementara ada kendala. Jadi bagi mereka yang terkendala masalah fee atau disebut insentif, itu tenang aja, aman-aman saja. Saya juga pernah dalam bulan yang lalu saya pernah tidak keluar insentif. Cuman dengan 3 kata sabar, 3 kali sabar, insya Allah itu akan keluar dengan sendirinya. Oke. Terima kasih. Jadi intinya kesimpulan daripada pembicaraan kali ini, bagi mereka yang tertunda pembayaran insentif, saya sarankan tetap Anda optimis. Pemerintah akan mencairkan insentif Anda. Dan jangan lupa kita tetap berdoa dan terus sabar, dan sabar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.